Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Merintan Berliana Simbolon, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Master Akuntansi. Dosen tetap pada program jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Hankam nomor 54 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka PDD UKT PT Serdos Smart 2025. Mengajar bagi saya adalah bentuk pelayanan kepada anak-anak bangsa yang rindu menimba ilmu, khususnya di bagian akuntansi. Pengalaman saya bekerja selama 25 tahun telah mendorong saya untuk bisa berbagi ilmu dan pengalaman dunia kerja dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan dunia kerja. Salah satu cara saya adalah dengan ikut mengajar dan terus berlanjut dengan semangat sampai saat ini. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbesar dalam pengajaran dengan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi secara praktis dan teoritis. Saya percaya bahwa akuntansi tidak hanya sebagai ilmu yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai seni dan alat untuk pengambilan keputusan yang beretika dan profesional dalam dunia bisnis. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk ikut dalam melakukan penelitian dalam bidang akuntansi, terutama yang terkait dengan pengaruh teknologi dan digitalisasi terhadap praktek akuntansi. Saya juga berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan akuntansi untuk pelajar SMK dan pengusaha UMKM. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang akuntansi. Mahasiswa mulai dikenalkan dengan siklus akuntansi, yaitu proses yang diawali dengan pengidentifikasian kejadian atau transaksi, pencatatan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Pemahaman siklus akuntansi merupakan prasyarat yang penting yang diperlukan untuk memahami dan membahas materi-materi akuntansi pada tingkatan yang lebih tinggi. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa menguasai konsep teori secara mendalam siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan, dan mahasiswa secara mandiri dapat menyusun, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk perusahaan tunggal, kombinasi bisnis sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun manual. Selanjutnya untuk pengajaran saya di kelas, Bapak Ibu bisa lihat pada cuplikan berikut ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Oke, ini kita akan mulai semester yang baru ya, untuk mata kuliah pengantar akuntansi yang kedua ya. Jadi sesuai dengan RPS kita, rencana pembelajaran di semester ini untuk tahun 2024 dan 2025, kita akan punya kontrak pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 itu dengan tujuan untuk pencapaian pembelajaran sesuai dengan yang tertera di RPS kita. Kita akan ada 7 topik ya untuk pembelajaran kita di
semester genap ini. Ya, yang pertama, topik pertama itu akan kita belajar mengenai kas kecurangan dan pengendalian internal. Ya, jadi di semester 1 pengantar akuntansi itu adalah bagaimana kita mengetahui tipe-tipe bisnis, tipe organisasi, dan juga apa itu akun, dan bagaimana cara menjurnal, bagaimana membuat laporan keuangan sampai di sana, ya. Jurnal, penyesuaian, buku besar, baru neraca lajur sampai menyusun laporan keuangan, itu semuanya kita sudah pelajari di pengantar akuntansi 1. Untuk pengantar akuntansi 2, kita akan belajar lebih detail lagi mengenai akun-akun yang ada di laporan keuangan. Jadi untuk semester ini, semester genap ini, di pengantar akuntansi 2 kita akan belajar bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada di dalam kas perusahaan, bagaimana cara mengendalikannya. Baru yang kedua, kita akan belajar piutang, ya. Lebih detail lagi mengenai piutang, ya, account receivable, ya. Bagaimana piutang itu bisa terjadi, ya. Apa risiko piutang? Ya, nanti risiko piutang itu akan ada BTEP, bagaimana pencatatannya, nanti kita akan belajar di sana. Baru setelah itu, topik ketiga kita akan mempelajari aktiva tetap, ya. Aktiva tetap itu ada yang berwujud dan tidak berwujud, dan juga ada di topik keempat kita akan belajar kewajiban lancar, ya, current liability, dan yang topik kelima nanti akan ada pertemuan ke-9, ke-8 itu akan ada UTS, ya. Dan setelah itu kita akan masuk ke topik 6, kita akan belajar korporasi, transaksi modal saham dan dividen, dan akuntansi untuk perusahaan terbatas, ya. Ini bisa dalam bentuk perusahaan dagang, bisa dalam bentuk perusahaan manufaktur. Baru setelah itu kita akan belajar juga hutang obligasi dan lanjut dengan ujian akhir semester. Jadi selama 1 semester ini kita akan banyak juga belajar pengertian-pengertian, dan kita akan banyak juga belajar dan bekerja untuk kasus, ya, transaksi-transaksi. Karena apa? Akuntansi itu kalau tanpa latihan, tanpa belajar kasus, itu tidak akan bisa paham, ya. Dan untuk itu dalam proses pembelajaran kita, ya, kita akan ada di sana presentase, ya, ada diskusi kelompok, ya. Kita akan belajar problem based learning, ya. Ini dengan belajar kasus, ya, transaksi-transaksi, dan juga kita akan belajar bagaimana membuat tugas dengan terstruktur, yaitu bahwa nanti saudara-saudara mahasiswa juga akan ada tugas kelompok, tugas bersama, supaya bisa nanti mempresentasikan, membuat satu laporan, ya. Dan mengenai penilaian, ya, penilaiannya kita akan ada penilaian kehadiran itu 15%, tugasnya 20%, ujian semesternya tengah semesternya 30%, dan ujian akhir semesternya 35%. Dan ada nilai-nilai aktif, ya, keaktifan di kelas, ya. Dan apabila ada hal-hal lain, ya, dalam kesepakatan belajar ini, saudara-saudara juga berhak untuk menyampaikannya. Oke. Dan untuk itu, ya, untuk 1 semester ini Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok karena kita akan ada tadi 7 topik, ya, makanya kita akan membagi kelompok menjadi 7.
kali 2 karena ini banyak ya. Kita sekitar 50 orang ini, berarti kita akan membagi kelompoknya nanti mungkin satu kelompok itu sekitar 4-5 orang ya, 4-5 orang, dan masing-masing kelompok akan mengerjakan dan berusaha untuk mengkaji dengan detail minimal satu topik ya. Berarti nanti akan ada satu topik yang dikerjakan oleh 2 kelompok ya. Jadi saudara ketua kelas mohon dibagi kelompoknya. Sudah ada ketua kelasnya kan? Silahkan dibagi kelompoknya nanti, supaya dalam satu semester ini kita akan ada persentase kelompok dan ada tugas bersama ya. Biasa seperti yang tahun-tahun sebelumnya, semester sebelumnya, memang itu akan ada tugas pribadi, tugas kelompok ya. Nanti di tugas kelompok itu akan mencakup ada tugas pribadi di sana, itu merupakan keaktifan ya. Aktifnya dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kelompok lainnya ya. Tugas ini akan dipresentasikan. Silahkan mencari, menggali, mengkaji lebih dalam. Nanti ketua kelas akan membuat kelompoknya dan ibu akan sampaikan topik-topik yang akan dibahas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Mengerti ya? Ya. Oke. Lanjut. Ya. Jadi akan saya sampaikan juga mengenai buku pedoman kita ya. Ya. Nanti akan ada buku ajar ya, buku ajar sesuai dengan RPS kita, karena setiap mata kuliah itu sebaiknya ada buku ajar dan kita punya. Dan itu nanti ibu akan share kepada saudara-saudara semua untuk bisa dipakai sebagai bahan acuan ya. Dan untuk buku referensi sumber kita itu bisa diambil dari Warren Carr dan James Reeve ya. Itu yang buku referensi utama untuk pengantar akuntansi. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris tapi sudah ada terjemahannya. Ya, silahkan saudara-saudara bisa beli, bisa ambil dari internet. Ya, terserah mana enaknya, ya, mana baiknya. Tapi itu sebagai buku referensi, ya. Oke, dan untuk tugas-tugas nanti di sela-sela pembelajaran kita akan ada kuis, ya. Akan ada kuis, akan ada kuliah umum, ya, dosen tamu nanti akan ada. Itu selalu di kampus kita selalu dibudayakan supaya dalam satu semester itu ada dosen tamu, ya. Tujuannya adalah supaya ada referensi dari dunia kerja, ya kan? Oke, saudara-saudara semua yang ada di sini kan rata-rata sudah bekerja ya. Ya, jadi Pancasakti menyediakan tempat, menyediakan waktu kuliah malam untuk memfasilitasi bagi saudara-saudara yang bekerja untuk bisa tetap menimba ilmu, ya. Capek ya, capek juga. Tapi waktu yang sekarang, sukses is sacrifice, ya kan? Sukses is sacrifice. Artinya sukses itu adalah pengorbanan. Saudara-saudara semua mengorbankan waktunya, ya. Bekerja dari pagi sampai sore, malam hari kuliah lagi, artinya ada yang dikorbankan, ya. Pastinya lebih capek, ya. Pastinya lebih capek.
Tapi untuk 3 tahun, 4 tahun, ya itu akan Anda lalui, saudara-saudara semua akan melaluinya untuk nanti bisa mendapatkan gelar sarjana ekonomi, ya, sarjana akuntansi ekonomi, ya. Jadi saya berharap saudara-saudara semua tetap termotivasi, ya. Silakan dulu, Pak. Ya, tetap termotivasi untuk belajar di kampus kita tercinta ini, ya. Oke, saudara-saudaraku, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan mulai pelajaran kita untuk semester genap ini dengan topik pertama, cash dan pengendalian internal cash. Demikian, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Semangat kan? Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai apa itu akun. Ya, kita sering mendengar istilah akun dalam accounting. Apa itu yang disebut dengan akun? Akun itu adalah setiap item yang ada di dalam laporan keuangan, dalam bahasa Inggris disebut account, dan yang dimasukkan di dalam buku besar. Ya, jadi sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis itu disebut dengan buku besar atau ledger. Terus daftar dari akun-akun yang ada di dalam satu perusahaan itu disebut dengan daftar akun atau disebut dengan istilah chart of account. Terus kita sekarang bicara mengenai klasifikasi akun yang ada yang pada umumnya ada di dalam sebuah perusahaan itu bisa diklasifikasikan dalam 5 kategori besar, yaitu pertama harta atau aset yang merupakan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu. Yang kedua yang masuk dalam klasifikasi kewajiban atau liability itu adalah merupakan hutang terhadap pihak luar atau kreditur. Terus klasifikasi ketiga itu adalah ekuitas atau owner's equity, itu merupakan dari hak pemilik terhadap perusahaan. Terus keempat klasifikasi pendapatan atau revenue, yaitu merupakan peningkatan dari ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Terus istilah kelima, klasifikasi kelima yaitu expenses, yaitu merupakan penggunaan harta dan jasa untuk memperoleh pendapatan. Oke, sedikit kita singgung mengenai alur transaksi yang ada dalam bisnis. Bagaimana alur transaksinya di sana? Itu dimulai dari persetujuan transaksi. Persetujuan itu bisa dituangkan dalam bentuk kontrak, ya. Misalnya ada kontrak penjualan, ya, atau kontrak kerja, itu yang disebut dengan persetujuan transaksi. Yang kemudian setelah ada persetujuan transaksi, kontrak tersebut ada transaksi yang terjadi. Misalnya setelah ada kontrak penjualan baru terjadi pengiriman barang. Terus setelah ada pengiriman barang, dokumen disiapkan. Dokumen itu macam-macam ya, bisa dengan invoice, bisa PO, bisa dalam bentuk tanda terima barang. Nanti lengkap di sana. Dan dari dokumen itulah yang dicatat di jurnal. Dicatat di jurnal ini artinya ada masuk, kalau dia misalnya penjualan, masuk ke penjualan. Kalau dia ada barang yang keluar, dia akan nanti mengurangi stok atau inventory. Baru dari jurnal itu akan diposting ke buku besar. Jadi itulah sekilas tentang alur transaksi yang ada di dalam bisnis, ya, satu bisnis. Demikian kita hari ini kita bahas secara singkat, ya, akun dan alur transaksi. Semoga pelajaran singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.